والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam suasana gembira saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha, berkumpul di tempat ini melantunkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan asma Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya ini adalah hari raya haji atau hari raya kurban yang penuh dengan keistimewaan. Karena pada saat ini jutaan umat Islam yang berasal dari seluruh penjuru dunia sedang melaksanakan ibadah haji dengan mengumandangkan takbir dan talbiyah silih berganti. Hari ini juga kita mengenang sejarah kurban yang diawali dua hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh jamaah haji pada kesempatan ini berseraya seluruhnya mengumandangkan takbir dan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra kesayangannya yaitu Ismail alaihi salam lewat mimpi yang benar. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kegembiraan hati orang tua yang telah lama mendambakan generasi pengganti dirinya dari sekian tahun lamanya, dan bagaimana tingkat kecintaannya terhadap putra tunggal, anak kandung. Cahaya mata, pelepas rindu, tiba-tiba harus dijadikan kurban. Merenggut nyawa anak oleh tangan ayahnya sendiri, namun cintanya kepada Allah, takwanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah lebih besar dan lebih jauh di atas segala daripada cintanya kepada anak, cintanya kepada harta, cintanya kepada istri, cintanya kepada materi dan benda-benda keduniaan lainnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam dialog seperti yang dilukiskan dalam bahasa yang sangat indah, menyejukkan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya
inni ara fil manam inni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana yang sangat mengharukan itu dan detik-detik yang amat menegangkan saat Ismail sudah dibaringkan untuk dilakukan penyembelihan, seperti yang dikisahkan bahwa bukanlah Ismail yang tersembelih, melainkan atas kekuasaan Allah dan kebesarannya tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan seekor kibas besar yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Id rahimakumullah, inilah dasar sejarah disyariatkannya berkurban bagi umat Islam yang punya kemampuan untuk melaksanakan kurban 1 tahun sekali pada hari raya Idul Adha. Berkurban memiliki makna mulia jika hakikat berkurban itu dapat kita pahami dengan baik. Berkurban bukanlah sekedar ritual tanpa makna atau tradisi tanpa arti. Berkurban harus mampu menggugah perasaan pelakunya untuk menghayati apa yang tersirat dan tersurat dari pelaksanaan ritual tersebut yang didasari oleh iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa sukacita yang dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim untuk berkorban dilandasi atas pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kehidupan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, anak, istri, harta, pangkat, jabatan, semua kekayaan yang kita miliki semua datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagaimanapun modelnya, perintah Allah harus dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa melihat untung dan rugi, enak dan tidak enak, mudah dan sulit maupun berat ringannya. Sikap seperti inilah yang menunjukkan jati diri Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dianugerahi oleh Allah sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai teladan dan idola buat semua umat. Kehormatan tersebut tidak mungkin akan diraih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa didampingi oleh istri yang salihah dan anak-anak yang salih, seperti dilukiskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Perhatikanlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga buat keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di zaman modern yang canggih saat ini, oleh masyarakat Indonesia dinamakan sebagai zaman reformasi.
Tampak jelas tidak terbantahkan bahwa logika lingkungan cinta duniawi telah merebak dan mewabah mencemari perilaku hidup dan kehidupan manusia saat ini, di mana manusia dipandang sebagai objek bukan karena subjek. Kadar dan nilai manusia ditentukan seberapa jauh nilai materi yang dimilikinya. Tinggi rendahnya nilai kehormatan manusia tergantung dari label-label keduniaan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Maka wajarlah jika manusia zaman sekarang ini merasa asing bahkan bingung hidup di atas bumi yang melahirkannya. Jamaah Idul Fitri yang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penyembelihan hewan kurban yang dimulai hari ini sepantasnya membuat kesadaran kepada diri kita untuk memahami akan hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyembelihan kurban merupakan suatu tindakan penundukan dan penguasaan kecenderungan hewani dalam diri manusia itu sendiri yang dalam bahasa disebut an-nafsu al-amarah, an-nafsu al-lawamah, yakni keinginan rendah yang selalu mendorong atau menarik manusia ke arah kekejian dan kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi yang dikorbankan bukan manusia, bukan pula kemanusiaan, namun yang dikorbankan adalah binatang yang sempurna tanpa cacat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging dan darah binatang kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi apa yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan. Demikian dia memperuntukkan binatang ternak itu bagimu, semoga kamu mengagungkan Allah. Allah berkenan dengan petunjuk kepadamu, lalu berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang membuat kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.